Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah maba'atul labat talibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita ya, di mapel akidah, dan sekarang kita langsung saja ya, di kitab tauhid kita masuk di dalil berikutnya ya, masih di bab yang sama, bab tentang firman Allah ya, tentang siapa yang berhukum ya, kepada tauhid, kepada selain hukum Allah. Wa qaulihi ta'ala, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa qaulihi ta'ala wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. La tufsidu ay la nahiyahuna, la yang bermakna larangan, tufsidu fil ardi bisyirki wal ma'asi, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi dengan perbuatan syirik dan maksiat, ba'da islahiha bi ba'thil anbiya'i wa syar'il ahkami wa amalit ta'ati. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi dengan kesyirikan dan maksiat setelah bumi ini diperbaiki ya, dengan diutusnya para rasul dan turunnya syariat dan juga hukum dan amalan-amalan ketaatan. Nah, makna dari ayat ini, yanhallahu subhanahu ibadahu anil ifsadi fil ardi bil ma'asi wa du'ai ila ta'atil makhluqina fi maksiatil khaliqi. Allah melarang hamba-hambanya untuk berbuat kerusakan di muka bumi dengan berbuat maksiat dan mengajak dan menyeru manusia untuk taat kepada selain Allah, taat kepada makhluk dalam perkara maksiat. Ya. Ba'da islahihi subhanahu iyaha, setelah Allah memperbaiki keadaan bumi ya, bi ba'thir rusuli wa bayani syariati, dengan cara Allah menurunkan rasul dan menjelaskan syariat Allah ya, wa du'a ila ta'atillah, dan juga mereka para rasul itu telah Allah utus untuk mengajak manusia kepada ketaatan ya. Fa inna ibadata ghairillahi wa da'wata ila ghairihi wa syirka bihi wa dhulma wal ma'asiya hiya a'zamu fasadin fil ardi. Maka ketahuilah bahwa nyembah selain Allah, doa kepada selain Allah, syirik kepada Allah, berbuat zalim dan berbuat maksiat yang lainnya ya, itu merupakan perkara terbesar, kerusakan terbesar di muka bumi ya. Jadi perkara ini ya, perkara menyembah Allah ini perkara yang sangat besar ya. Perkara tauhid dan syirik ini perkara yang sangat besar. Di ayat ini kita diingatkan ya, jangan sampai kita merusak bumi dengan cara berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala ya tadi. Taib, jelas sekali ya insyaallah taala. Taib. Keterkaitan ayat ini dengan bab kenapa kok dibawakan dalam kitab tauhid ini ya, anna man yad'u ila tahakumi ila ghairi ma anzalallah faqad ata bi a'dhamil fasadi fil ardi. Jelas sekali, siapa yang mengajak untuk berhukum kepada selain hukum Allah, maka dia berarti telah melakukan perbuatan ya, kerusakan yang sangat besar di muka bumi. Nah, ya, jelas sekali ini ya. Nah, dan ini terbukti kok di Indonesia ya kan. Orang maaf ya gitu. Indonesia kan enggak mau apa ya, gini saya mau ngomong, kasus pembunuhan di Indonesia itu kayak biasa aja, tiap hari ada. Kenapa? Karena memang hukum yang menegakkannya itu yang dipakai bukan dari Al-Qur'an, bukan dari sunnah Nabi. Ya akhirnya ya seperti ini yang terjadi ya. Nah, ya, tidak pernah tegak hukumnya. Nah, tapi coba di Arab Saudi, ya, beda itu. Orang bunuh, wis kena. Sesuk konsekuensi ini, kalau tidak kisos ya diat. Ya. Nah, maka itu akhirnya ya, terjaga kehormatan manusia, darah manusia di sana sangat terjaga. Nah, maka berita pembunuhan itu ya mungkin ada tapi jauh sekali ya dari Indonesia. Atau ya ini bukti ya, bahwa mengajak untuk berhukum dengan selain hukum Allah ini adalah kerusakan yang terbesar di muka bumi. Tapi faedah yang kita bisa ambil dari ayat ini, anal ma'asiyah ifsadun fil ardi.
maksiat itu kerusakan di bumi. Ya. Jadi maksiat jangan kira itu bukan kerusakan. Ini kerusakan di muka bumi. Yang kedua, anna ta'ata islahun lil ardi. Sebaliknya, ketaatan itu perbaikan di bumi. Ya, jadi kalau kita berbuat taat berarti kita memperbaiki bumi ini. Yang ketiga, anna tahkima ghairi ma anzalallah ifsadun fil ardi. Berhukum kepada selain yang Allah turunkan ini kerusakan di bumi. Ya, kita sudah sebut, kita tahu sendirilah contohnya ya. Di negara kita ini misalkan ya, hukumnya pakai hukum warisan Belanda ya seperti itu. Ya, pidananya, perdatanya ya. Orang nyolong apa gitu cuman 3 bulan, masih kena remisi sebulan. Ya akhirnya balik keluar dari penjara nyolong lagi. Ya. Nah, dan seperti itu seterusnya. Tapi kalau hukum Islam ya kelihatan di situ. Nah, keadilannya. Taib ya. Yang keempat, anna salahal bashari wa islahahum la yakunu illa bitahkimi ma anzalallah. Bahwa kebaikan manusia ya tidak akan terjadi kecuali dengan cara dia itu berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan. Dan ini telah terjadi ya. Kita saksikan ya sepanjang sejarah. Jika hukum Allah diterapkan, keadilan yang akan ada di tempat tersebut. Jika hukum Allah tegak, tegak pula ya, aman pula masyarakat yang ada di daerah tersebut, aman ibadahnya, aman perbuatannya, dan aman lingkungannya. Ya, sebagaimana kalau mungkin semoga ya suatu ketika antum bisa ya mengunjungi Arab Saudi insyaallah ya. Kelihatan itu bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala memuliakan negara yang memuliakan Allah. Nah, misalnya mencontohkan Saudi di sini ya, karena memang ya kalau mau kita akui mungkin ya saat ini di dunia yang undang-undang negaranya itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah ya Arab Saudi itu. Nah, ya, maka kita tentunya ya sebagai orang Islam bangga ya dan memiliki rasa rasa syukur bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga saudara-saudara kita yang ada di sana. Ya jangan sampai kita sebaliknya ya seperti orang-orang yang suka ngeritik itu ya. Nah, ngeritik seperti orang-orang barat kan. Saudi itu ultra apa kata mereka? Ultra tertutup itu bahasa Inggrisnya, saya lupa ya. Jadi wah, orang dikekang haknya begini ya kata siapa? Kalau antum hidup di sana, wah itu negara yang sangat makmur ya. Padahal tadinya tanah yang tandus, orang-orangnya ya seperti itu ya. Nah, maksudnya apa? Tanah tandus, orangnya itu hidupnya kan bersuku-suku tadinya, tapi sekarang lihat ya, Indonesia yang katanya gemah ripah loh Jinawi, dibandingkan sana bagaimana makmurnya, bisa menilai sendiri ya, subhanallah. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang membukakan ya, pintu rezeki dari langit dan bumi untuk saudara-saudara kita yang ada di Arab Saudi. Taib. Kemudian kita lanjutkan ya. Sebagai bentuk mereka itu apa? Taat kepada hukum Allah. Taib, kita lanjutkan. Wa qaulihi, dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, afa hukmul jahiliyati yabghun. Tamamul ayah, wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Afa hukmul jahiliyah, ini istifhamu inkar, pertanyaan tapi bernada mengingkari. Jahiliyah makana qoblal Islam wa kullu ma khalafal Islam fahuwa minal jahiliyah. Jahiliyah ini maknanya ada dua di sini. Yang pertama apa-apa sebelum Islam. Lalu yang kedua, setiap perkara yang menyelisih Islam, maka itu adalah jahiliyah. Ya. Yabghun ayat lubun, yang mereka cari. Wa man ahsanu la ahad. Tidaklah ada satupun ahsanu minallahi hukma hadza min istimali af'alit tafdil fihima laisa lahu fit tarafil akhar musyarak ya. Pemakaian isim tafdil ya, waman ahsanu, ahsannya di situ kan. Ini ya bukan menunjukkan keterkaitan, maksudnya ada di antara orang yang bisa menandingi hukum Allah, bukan ya. Liqaumi yuqinun ay inda qaumin yuqinuna fa innahum humul ladzina yatadabbaruna al-umura fayalamuna anna la ahsana hukman min hukmillah. Bagi orang yang yakin, maksudnya di sisi orang yang yakin, yang meyakini
Karena mereka itu adalah orang yang benar-benar bisa mentadabburi perkara, memperhatikan perkara dengan benar, lalu mereka tahu bahwa tiada hukum yang lebih baik dari hukumnya Allah. Jadi Allah di sini kan mengatakan, afa hukmul jahiliyah yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan siapakah hukumnya yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang yang telah yakin, bagi orang yang tahu terhadap hukum Allah. Nah, maknanya bagaimana ayat ini? Ya, kita lihat makna global dari ayat ini. Yunkiru ta'ala ala man kharaja an hukmillahi ta'ala. Allah mengingkari orang-orang yang keluar dari hukum Allah, al-mustamil ala kulli khairin wa adlin wa nahi an kulli syarin. Yang sesungguhnya hukum Allah itu mencakup segala perkara kebaikan dan keadilan dan melarang dari segala kejelekan. Nah, Allah di sini mengingkari orang yang keluar dari hukum Allah ila ma siwahu minal ara'i wal ahwa'i wal istilahati allati wada'aha ar-rijalu bila mustanadin min syariatillah. Yang keluar dari hukum Allah, na'am, kepada selain hukum Allah dari pendapat-pendapat manusia, hawa nafsu manusia, istilah-istilah yang diletakkan oleh tokoh-tokoh yang tidak bersandar kepada syariat Allah. Ya. Kama kana ahlul jahiliyati yahkumuna bihi minad dhalalati wal jahalati wal a'rafil qabiliyati. Sebagaimana dahulu orang-orang jahiliyah berhukum, memakai hukum ya, yang berisi tentang kesesatan, kejahiliahan, dan juga background kesukuan. Nah, ya. Jadi di sini kenapa ayat ini dibawakan dalam masalah hukum ini jelas sekali sebenarnya ya. Karena Allah mengingkari orang yang ingin berpaling dari hukum Allah, justru mencari hukum jahiliyah, hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Ini ya, ini garisnya. Taib. Jadi Allah ingkari, Allah larang perkara tersebut. Nah, keterkaitan ayat ini dengan bab anna man ibtagha ghaira hukmillah minal andimati wal qawaninil wad'iyyati faqad ibtagha hukmal jahiliyah. Siapa yang mencari selain hukum Allah ya, dari aturan-aturan, undang-undang atau yang semisal buatan dari manusia, maka sungguh dia telah mencari hukum jahiliyah. Ya, dipahami ya. Nah, faedah dari ayat ini yang pertama, wujubu tahkimi syariatillah, wajibnya berhukum dengan syariat Allah. Nah, lalu yang kedua, anna ma khalafa syar'allahi fahuwa min hukmil jahiliyah. Segala sesuatu yang menyelisih syariat Allah maka itu adalah hukum jahiliyah. Ya, contoh ini gampangnya gini loh. Jadi sekarang kan banyak orang mengatakan, orang yang ngajinya salaf itu katanya ngajak-ngajak ke jalan Allah, tapi nggak pernah mereka ngajak-ngajak ke hukum Allah, kan begitu. Kan ada aja yang mengatakan begitu. Nah, maka di sini kita pahami dulu bahwa ternyata hukum Allah itu tidak sempit. Hukum Allah itu sangatlah luas terkait hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan diri kita sendiri, hubungan kita terhadap sesama makhluk. Ya. Kita ketika hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ada hukum-hukum yang harus kita jalankan. Kita benarkan dulu tuh. Nah, jangan sampai dalam perkara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kita mencari juga hukum selain Allah. Ya, paham ya? Lalu ketika kita lihat pada diri kita sendiri, banyak hukum Allah yang harus kita terapkan pada diri kita sendiri. Jenggoten ini termasuk hukum Allah. Maka ketika orang ngerok jenggotnya misalkan, ini gampangannya ya, lihat dulu di situ bagaimana dalil-dalilnya. Benar nggak dia ngerok jenggotnya? Malah memelihara kumisnya begini ya. Nah, padahal hukum Allah, syariat Islam mengajarkan laki-laki itu ya jenggotan misalkan. Laki-laki nggak isbal, celanya diangkat di atas mata kaki. Ini hukum Allah loh ini. Ya. Ini hukumnya Allah. Ini syariatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita coba kita laksanakan ini. Maka
Yang menyelisihinya artinya ndak wong Islami kudu ndak, malah isbal itu banjir. Isbal itu kayak apa? Kalau jenggotan kayak kambing, kalau isbal kayak orang kebanjiran. Ya hati-hati, berarti orang yang menyeru seperti itu hati-hati. Berarti dia mengajak kepada perkara yang menyelisih syariat Islam. Ya. Orang demo misalkan, demonstrasi. Ya. Ini kita lihat dulu nih hubungan terhadap penguasa, ini hubungan antara makhluk dengan makhluk yang lain. Bagaimana hukumnya ini? Apakah Islam mengajak seperti itu, ngajari orang itu kalau ada apa titik protes begitu? Nah, enggak, ternyata umat Islam itu kalau dengan pemimpinnya adalah orang yang bisa menghargai pemimpin, ya. Pemimpin Muslim apalagi, ya. Karena masalah negara ini tentunya sangat kompleks, ya. Nah, tidak setiap kebijakan bisa diterima oleh setiap manusia, ya. Maka kita lihat dulu demonstrasi ini hukumnya bagaimana, apakah Islam seperti itu. Kalau ternyata itu bukan dari Islam, ya jangan kita lakukan. Kenapa? Kalau kita ikut-ikutan demo, berarti kita ikutan hukum jahiliyah, hukum yang dibuat ataupun seruan-seruan yang dibuat, pikiran-pikiran manusia yang menyelisih syariat Islam. Bisa dipahami ya? Nah, itulah ya yang dikatakan apa? Nah, menyelisih syariat Islam, ya. Dan di sini Syekh Fauzan mengatakan setiap perkara yang menyelisih syariat Allah maka itu hukum jahiliyah. Ya, berarti demonstrasi dan sebagainya kita lihat, ya. Apakah itu hukum Allah, apakah hukum jahiliyah? Bisa dipahami kan ini? Taib. Lalu yang ketiga, bayanu maziyati ahkami syariati wa annaha hiyal khairu wal adlu war rahmatu. Ya, di sini kita bisa melihat dalam ayat ini penjelasan tentang istimewanya hukum syariat Islam ini, ya, yang mana syariat Islam itu adalah kebaikan seluruhnya, keadilan dan juga kasih sayang. Lalu yang keempat, anna tahkimal qawaninil wad'iyyati wan nudhumil gharbiyati kufrun, bahwa berhukum dengan undang-undang buatan dan juga aturan-aturan barat, ya, ini kekufuran. Nah, ya. Nah, tapi memang sudah pernah saya terangkan ya bagaimana tingkat kekufurannya. Kufrun duna kufrin, ya, sampai kufur akbarnya sudah pernah kita terangkan. Taib. Ya, kemudian ya, satu lagi ya, dalil yang kita bahas, an Abdillah ibni Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari ya, Abdillah bin Amr ya, ibnil As radhiyallahu taala anhuma, ini anaknya Amr bin As, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Jelas sekali. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, la yahsulu lahul imanul wajib, tidak memperoleh keimanan yang wajib, wala yakunu min ahli, dan tidak memilikinya, tidak memiliki keimanan yang wajib, ya. Nah, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sampai hawa nafsunya itu tunduk, ya, tunduk terhadap apa yang alhamdulillah, sampai hawa nafsunya itu tunduk kepada apa yang aku bawa, ya. Hawa maksudnya apa? Maksudnya hawa ai ma yahwahu wa tuhibbuhu nafsuhu wa tamilu ilaihi, sampai apa yang dia cintai oleh jiwanya dan juga kecondongan hawa nafsunya itu taba'an lima ji'tu bihi fayuhibbu ma amara bihi rasul wa yakrahu ma naha anhu, sampai hawa nafsunya itu bisa dia tundukkan terhadap apa yang dibawa oleh Rasul, maksudnya tunduk terhadap apa yang Rasul perintahkan dan tunduk untuk membenci dari apa yang Rasul benci. Jadi kalau Rasul perintah dia ikuti, kalau Rasul melarang dia jauhi. Nah, ini seorang yang beriman itu jelas sekali ya seperti itu. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, siapa beliau? Beliau adalah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf. Nama beliau adalah Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nisbatun ila Nawa, qaryatun bisyam, ya, satu desa di Syam, di Suriah. Wa huwa imamun masyhur wa sahibu tasanifin mufidah, tasanifa mufidatin. Tufiya sanata 600
wa sittin wa sab'ina hijriyatan rahimahullah ta'ala. Beliau meninggal tahun 676. Dan Imam Nawawi ini ya dalam biografi yang lain yang pernah kita baca, nah beliau termasuk ulama yang belum menikah hingga akhirnya. Nah, jadi beliau meninggal dalam keadaan masih perjaka kalau bahasa Indonesianya, rahimallahu ta'ala. Nah, beliau mengatakan, Imam Nawawi mengatakan, hadithun sahihun rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahih. Ini hadis yang sahih yang kami riwayatkan dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Maksudnya hujjah ay kitabul hujjah ala tarikil mahajjah. Ini kitab komplitnya, judulnya adalah Al-Hujjatu ala tarikil mahajjah li Syekh Abil Fath Nasir Ibn Ibrahim Al-Maqdisi Syafi'i. Ya. Hadzal hadits, kata Syekh Fauzan, fi isnadihi maqal. Sesungguhnya dalam sanadnya ada pembicaraan. Walakinna ma'nahu sahihun qat'an wa illam yasihhu isnaduhu walau syawahid minal qur'ani ka qaulihi. Ya, akan tetapi ya, walaupun ada pembicaraan dalam kesahihan sanadnya, akan tapi secara makna ini sahih hadis ini. Nah, ya. Nah, disepakati sahihnya ya. Dan walaupun tidak sahih sanadnya, tapi hadis ini memiliki syahid, memiliki penunjang dari Al-Quran sebagaimana Allah mengatakan ya. Contohnya kata Syekh Fauzan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, demi Allah kalian tidak beriman sampai menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang kalian berselisih di dalamnya. Kemudian kalian tidak didapati dalam diri mereka rasa berat dari apa yang telah diputuskan oleh Nabi Muhammad. Dan mereka berserah diri dengan benar-benar penyerahan diri kepada keputusan tersebut. Ya, surat An-Nisa ayat 65. Nah, jadi hadis ini sebenarnya terang sekali. Ya, berisi tentang orang itu wajib menundukkan hawa nafsunya kepada syariat. Nah, kita baca makna global dari hadis ini. Annal insana la yakunu mu'minan al-iman al-kamilal wajiba. Seorang itu ya, dia tidak akan menjadi orang yang imannya sempurna. Imannya yang wajib itu tidak akan sempurna hatta takuna mahabbatuhu tabi'atan lima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hawa nafsunya itu mengikuti, tunduk, hawa nafsunya itu tunduk dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam minal awamiri wan nawahi wa ghairiha, dalam perkara perintah, larangan maupun selainnya. Fayuhibbu ma amara bihi wa yakrahu ma naha anhu. Maka seharusnya dia itu mencintai apa yang Rasul perintahkan dan dia benci apa yang Rasul benci. Ini baru imannya benar kalau seperti itu. Maka kalau ada orang Islam kok tidak suka dengan sunnah Nabi, kok tidak suka dengan perintah Nabi, kok malah ngeyel, padahal telah jelas baginya itu perintah Nabi, ini berarti imannya ada masalah. Ya, maka jangan sampai kita terjerumus menjadi orang yang seperti itu. Maka dari sini juga ya, nah di dalam syarah kitab Tauhid yang lainnya disebutkan ini merupakan kewajiban ya bagi seorang itu tunduk kepada wahyu, tunduk kepada perkataan Allah dan perkataan Rasul. Ya. Hawa nafsu kita harusnya seperti itu. Kita tundukkan kepada syariat. Jangan sampai dibalik. Ya. Syariatnya diakali untuk sesuai hawa nafsunya. Nah, ini nggak benar. Ya. Contoh gampangnya, seharusnya yang kita lakukan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita sholat jamaah. Rasul mewajibkan kita sholat jamaah. Ya, sebagaimana hadis-hadis yang kuat ya, dalam madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal kan laki-laki itu sholat jamaah, sebagaimana Rasul kan pernah bersabda pengen ngelempari orang-orang, pengen menjadikan seorang jadi imam lalu ngelempari orang-orang yang tidak sholat jamaah, dilempari rumahnya dengan api, kata Rasul. Ya, itu menunjukkan wajibnya. Lalu Rasul ditanya orang buta ya, ada yang nuntun, bagaimana masih wajib enggak untuk datang ke masjid? Ya, awalnya Rasul mengatakan, kamu mendengar sami tumunida, kamu mendengar seruan untuk sholat enggak? Seruan untuk sholat jamaah enggak? Iya. Idan ajib. Maka kalau masih mendengar seruan untuk sholat jamaah ya penuhilah seruan tersebut. Maka ini dijadikan para ulama dalil
untuk wajibnya sholat jamaah. Ini contoh ya. Maka ketika ternyata sholat jamaah ini kita tahu dalil-dalilnya sekuat itu, kemudian kok kita sholat di omah lah, rasa sholat jamaah dan sebagainya, misalkan, ini berarti ada sesuatu dalam iman kita. Kita benarkan yang harus wajib kita itu sholat jamaah. Begitu. Supaya hawa nafsu kita tunduk terhadap dalil yang mengatakan sholat jamaah itu ya, kewajiban bagi laki-laki. Nanti yang perempuan juga sama, ya, pakai hijab yang benar, ya, menutup muka, ya, menutup auratnya, ya. Dan disebutkan memang ya oleh para ulama, ya, termasuk perkara kenapa kita harus menutup muka ya bagi wanita itu, karena memang itulah ya yang mengundang fitnah yang terbesar itu ya mukanya. Nggak ada ya laki-laki yang jatuh cinta maaf gara-gara lihat tangannya wanita, tangannya luar biasa bagus sekali gini. Nanti laki-laki itu ya suka, normalnya kan begitu, laki-laki suka terhadap wanita itu ya karena lihat parasnya kan begitu. Maka dalam perintah Allah dan Rasulnya disuruh wanita itu untuk menjaga mahkotanya tersebut ya dengan cara yang terbaik ya. Dan dibolehkan untuk melihatnya itu orang-orang yang memang Allah dan Rasulnya isyaratkan untuk boleh melihatnya, mahramnya. Maka ya kita tundukkan, kita pakai hijab yang benar ya, keluar tidak pakai parfum ya, keluar dihijabi dengan syar'i. Ini semua dalam rangka menaati Allah dan Rasulnya, walaupun berat rasanya. Aku nggak pernah pakai pakaian segede itu. Awalnya mungkin berat, tapi ya dicoba. Jangan sampai malah kita memperturutkan hawa nafsu kita. Ya. Jadi aku ra gelem lah, pokoknya anggere metu sak-sake weh. Maka ya terjadi seperti yang terjadi, banyak ya wanita tidak pakai kerudung ya, keluar malah lebih cantik daripada di rumah. Jadi kalau di rumah ada suaminya, serat dandan, jadi menungso sing pokoknya dipandang nggak enak gitu. Tapi kalau udah keluar, wanginya, pupur saja bahasa Indonesia apa? Bedaknya, tebalnya, make up dan sebagainya. Ini nggak benar seperti ini. Jadi kita lihat dalil, lalu kita tundukkan hawa nafsu kita terhadap dalil tersebut. Ini yang dikatakan kita sempurna keimanannya. Taib, keterkaitan hadis ini kenapa dibawakan ke bab nafyul imani amman lam yatma'inna ila syar'illahi wa yuhibbuhu wa yakrahu ma khalafahu minal qawanini wan nudumil wad'iyah. Penafian keimanan dari orang yang tidak nyaman, tidak senang dengan syariat Allah dan tidak cinta terhadap syariat Allah. Dan dia justru membenci ya, dan di sini ada keharusan untuk membenci apa yang menyelisih syariat Allah dari undang-undang maupun aturan-aturan buatan manusia yang menyelisih syariat Islam. Ya, jadi jelas sekali di sini dalam hadits ini kita wajib ya, menundukkan hawa nafsu kita di hadapan dalil. Faedah yang bisa kita petik, wujubu mahabbati kulli ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wala siyyama minat tasyri'i wal amali bih. Wajibnya mencintai setiap perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa. Terlebih lagi dalam syariat dan amalan, dan mengamalkan perkara tersebut. Ya. Yang kedua, wujubu bughdhi kulli ma khalafa syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam wal ibtiadi anhu. Wajibnya benci terhadap semua perkara yang menyelisih syariat Allah dan menjauhi dari perkara tersebut ya. Dan banyak ya perkara yang menyelisih syariat Allah itu banyak sebenarnya. Buang waktu saja itu menyelisih syariat Allah itu. Menyelisih sunnah Nabi itu. Ya, Rasul kan pernah mengatakannya bahwa dua nikmat, ya, nikmatani, kabirotani, maghbunun fihi mana katsirun minan nas. Dua nikmat besar yang banyak dilupakan manusia itu salah satunya adalah waktu luang. Ya. Jadi ketika kita mengisi waktu luang justru dengan perkara yang tidak bermanfaat, ini berarti kita itu meremehkan ajaran Nabi. Hati-hati ini ya. Kita sudah, tadi itu saya lupa nyampaikan banyak, saya kira ini saya sedang
menyampaikan ke anak kelas 10, karena tadi sebelumnya rekaman ke kelas 10. Ya, ini ternyata kelas 12 ya. Nah, ya, kalau kelas 12 seharusnya sudah nggak layak lagi baginya membuang waktunya dengan main game. Waduh, piye ini ya. Sudah mau terjun ke masyarakat, sudah mau jadi calon mahasiswa. Mahasiswa yang memprihatinkan. Nutup diri di kamar main game. Ini perhatian bagi kita. Ini menyelisihi kebenaran seperti ini. Hati-hati, wajib bagi kita. Sadarlah gitu. Antum usianya dipakai yang lebih bermanfaat itu lebih banyak. Sekarang masa corona, bapaknya lihat-lihat genteng diperbaiki, harusnya kita ikut. Ya, rumahnya kotor, harusnya kita tandangi. Ya. Nah, ngafalinnya bagaimana belum, jangan malas. Ini semua memanfaatkan waktu dengan baik ya. Dan ini juga terkait dengan keimanan kita ya. Jadi kalau kita masih berat ya untuk mengatur waktu kita dengan baik, nah ini hati-hati. Nah, kita saja waktu masih longgar, waktu orang golek duit seperti ini, gimana nanti kalau punya tanggungan, harus menghidupi orang, harus jadi pimpinan keluarga, kok kemudian leda-ledi kalau bahasa Jawa nih. Ini jangan sampai jadi laki-laki yang memiliki mental pecundang ya, membuang waktu dengan sia-sia dan sebagainya. Dan ini kita harus sadar ya, perkara-perkara tersebut ini dibenci oleh Nabi ya, maka kita wajib pula dalam hati kita, dalam keimanan kita menanamkan perkara membuang waktu ini perkara yang dibenci oleh Nabi. Begitu. Jadi kita ikuti Nabi kita. Ini termasuk menjalankan hukum Allah dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, intifaul imani amman yamilu biqalbihi ila mukhalafati ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi zahiran. Ya, peniadaan keimanan bagi siapa yang condong dengan hatinya itu kepada perkara yang menyelisihi syariat Rasul, walaupun dia melakukan secara zahirnya. Jadi begini, ya, ini penafian iman ya, bagi orang yang di hatinya itu ada kebencian terhadap syariat Islam. Jadi misalkan dia benci terhadap sholat, begitu misalkan. Walaupun dia itu sholat, tapi kalau hatinya membenci sholat, nah ini keimanannya dinafikan di situ, bahaya sekali. Nah, maka mafhum mukhalafahnya juga sama, dikatakan oleh para ulama, ya ini bisa menjadi sebab kekufuran. Seorang itu, ya, walaupun dia tidak melakukan, tapi dia setuju, dia mendukung dengan kekufuran. Contoh, orang yang mengatakan halalnya minum khamr atau halalnya zina misalkan. Walaupun dia tidak minum khamr, walaupun dia tidak zina, tapi kalau dia meyakini dan mengatakan zina itu tidak apa-apa, minum khamr itu halal, ini dia kafir seperti itu. Dipahami ya? Nah, maka ya marilah ini ya, kita mencoba untuk melakukan agama itu, menerapkan agama itu dalam keseharian kita. Kehidupan kita itu isinya agama. Harus seperti itu. Kita ini sudah kelas 12 ini ya. Sudah menjadi calon bapak, menjadi calon ibu besok di masa yang akan datang, sudah paling dekat waktunya dengan masyarakat ya. Jangan sampai sudah kelas 12 lalai dengan perkara-perkara penting, justru sibuk dengan perkara-perkara tidak penting. Taib, kita akhiri ya dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.